Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sahabat-sahabat, insyaallah yang dipilih judulnya hari ini adalah bekerja dengan cara bertasbih. Ya tentu kita tidak membuat konsep baru ya, tapi kita tadabbur Al-Quran, kita coba cek ayat-ayatnya dan hadis-hadisnya, dan semoga Allah mengajari kita cara untuk membacanya dengan benar. Baik, ini sesuai dengan yang judul saya kirim di grup. Saya gunakan hadis ini dari riwayat Ibnu Mas'ud ya. Ini juga ada ayatnya di Quran ya, sahabat-sahabat. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah diwahyukan kepadaku, kumpulkanlah harta sebanyak-banyaknya dan jadilah engkau salah seorang di antara para pedagang. Akan tetapi yang diwahyukan kepadaku adalah bertasbihlah dengan memuji Rabb-mu, dan jadilah engkau di antara orang-orang yang bersujud kepadaku. Dan beribadahlah kepada Rabb-mu hingga datang kepadamu al-yakin atau kematian." Ya tentu ini terkait al-yakin itu terkait dengan keyakinan ya. Hakul yakin kan yang tertingginya ya. Kita mulai masuk dari ilmal yakin. Hari ini kita membaca Al-Quran. Ini adalah kitab yang hak. Bahkan dikatakan di Al-Quran bahwa Al-Quran ini adalah hakul yakin ya. Bukan lagi sekedar ilmal yakin sebenarnya, Al-Quran itu hakul yakin gitu. Tapi kan kita bertahap ya. Al-Quran sebagai hakul yakin kalau kita kemudian sudah membuktikan ayat-ayatnya. Tapi dimulai dengan kita membaca ayat-ayatnya, kita punya kebutuhan, ada kebingungan di dunia ini, kemudian kita mencari panduan. Biasanya orang mencari panduan dulu dari makhluk gitu ya. Ketika sudah mentok, buntu, barulah kemudian dia secara bertahap mulai melirik gitu. Jalan agama, kitabullah ya, hadis-hadis gitu. Jadi butuh waktu orang untuk kemudian masuk membaca pedoman yang sesungguhnya gitu. Setelah dia uji coba dulu menggunakan banyak pedoman yang ternyata nanti akan oleh Allah dikoreksi ya. Jika ada hal-hal yang kurang hak di sana. Makanya biasanya yang menjadi panduan kita itu biasanya sesuai dengan tradisi, kebiasaan, kepercayaan orang-orang yang sebelumnya gitu ya. Atau lingkungan, atau pendidikan. Makanya seringkali ketika apa yang diajarkan itu tidak sesuai dengan Al-Quran, maka itu disebut waham. Ya. Kita meyakini bahwa itu adalah yang benar karena itu yang diajarkan di sekolah-sekolah. Itu yang diajarkan oleh orang tua kita. Ya, itu yang diajarkan oleh lingkungan. Semua orang juga begitu, gitu ya. Tapi kan kemudian ketika kita membaca Al-Quran, mulai kita melihat kok yang disampaikan Allah melalui Al-Quran tidak 100% sama dengan yang diyakini oleh kebanyakan manusia gitu ya. Nah, di sana timbul keraguan kita untuk mengikuti yang Allah ajarkan karena kita kan jadi seperti orang yang terkecuali ya. Kebanyakan orang mengikuti arah sesuai keyakinan masyarakat. Nah, orang-orang yang mengikuti Al-Quran tiba-tiba ada kiblat yang lain gitu. Makanya kan di Al-Quran ada ayat terkait dengan pemindahan arah kiblat ya. Sesungguhnya itu berat gitu. Kecuali bagi orang-orang yang Allah berikan petunjuk. Jadi tidak bisa orang mengikuti kiblat ya. Kiblat kita tentu din ya. Din itu kan adalah way of life. Cara kita memandang, menyikapi kehidupan gitu. Jadi din bukan sekedar syariah dalam artian hukum-hukum, fikih gitu, bukan. Tapi din adalah cara kita menghadapkan diri, menyelesaikan berbagai persoalan di dunia ini. Baik secara aspek lahiriahnya, secara aspek keimanannya, maupun secara aspek keihsanannya gitu ya.
bahwa di balik semua yang kita lakukan, di sana ada Allah yang menyaksikan, gitu ya. Allah senantiasa menunggu ketika hamba susah, apakah dia akan berlindung kepada selain Allah, atau dia memohon kepada Allah. Makanya Allah mengabulkan doa orang-orang yang berdoa kepadanya, gitu. Tapi ternyata kalau ayatnya begitu, artinya banyak yang nggak berdoa kepada Allah. Jadi berdoa itu menyeru Allah, ya, berbicara kepada Allah dengan semua kebutuhan kita, dan itu harus jujur. Karena doa yang lisan itu sebenarnya menjadi ekspresi dari kebutuhan hati. Tapi ketika kita terlalu fokus, barangkali kita ingin menghafalkan doa-doa yang ada, itu juga bagus, tapi seringkali dimulai dari hafalan dulu, kita mengikuti doa-doa yang dicontohkan, tapi hatinya belum ikut berdoa kepada Allah, ya. Jadi baru hafalan gitu, belum kebutuhan gitu. Nah, itu bertahap. Ketika ya baik menghafal, ya. Jadi ketika kebutuhannya hadir karena sudah hafal, doa itu menjadi bermakna gitu. Tapi seringkali orang hafal berlomba menghafal banyaknya doa gitu. Tapi sebenarnya mungkin hanya beberapa doa dulu yang kemudian masih setiap kalimat dari doa itu berusaha untuk dimaknai lebih dalam. Barulah dalam suasana hati yang membutuhkan berdoa dengan apa-apa yang Rasulullah ajarkan gitu. Nah, itu baru doanya terkabul biasanya gitu. Nah, jadi kembali tadi yakin terkait dengan keyakinan. Al-Quran adalah hakul yakin, tapi kita hari ini belum sampai ke titik itu karena kita belum bisa membuktikan semua janji Allah. Kita masih takut untuk berpegangan kepada Allah yang gaib. Kita lebih percaya dengan dunia yang fana ini gitu, yang pada saatnya kita akan meninggal, kita akan meninggalkannya, atau nanti ketika kiamat ya dunia ini akan digulung gitu ya. Nah, akan masuk ke sebuah kehidupan yang di sana lebih abadi ya, yang selamanya begitu kan ya. Nah, jadi di sini tentu ketika orang banyak tidak yakin dengan Al-Quran, bahwa setiap orang mungkin akan dibalas sesuai dengan amal-amalnya di dunia, jika dia di sini banyak menzolimi orang, itu tentu akan berdampak kepada dirinya sendiri. Tapi karena dia menzolimi orang dan berkuasa dan merasa tidak ada konsekuensi, dia merasa untouchable gitu. Nah, dia tidak bisa disentuh ya, oleh hukum, oleh orang lain ya, karena dia sangat berkuasa. Sehingga kalau meninggal nanti baru dia yakin gitu, karena di sana pangkat, jabatan nggak ada gunanya. Malaikat tidak akan segan gitu menarik setiap orang yang berdosa gitu ya, yang banyak melakukan kejahatan, menzolimi orang, ya ditarik ubun-ubunnya dengan muka tertelungkup begitu ya. Tidak akan memandang lagi, yang dipandang adalah keadaan hatinya, amalnya gitu. Ya bukan lagi pangkat-pangkat lahiriah gitu. Orang yang di dunianya bertakwa maka dimuliakan oleh malaikat di sana nanti. Orang yang kemudian mengikuti hawa nafsunya dan banyak melakukan kezoliman dan melewati batas, maka di sana akan dihinakan gitu. Kira-kira seperti itu. Baik, jadi yang disebut beribadahlah kepada Robmu hingga datang kepadamu al-yakin, ya bisa nanti setelah kita meninggal, kemudian kita baru bisa menuai, menikmati dari hasil usaha kita yang baik di sana, full diganjarnya. Atau sebelum meninggal, buah-buah surganya sudah Allah kasih hari ini gitu. Karena orang yang bertakwa akan diberikan buah-buahan yang serupa dengan apa yang akan dia nikmati nanti ketika dia di sorga. Itu di Al-Quran juga ya, disampaikan begitu. Ketika nanti orang-orang yang ada di dalam surga diberi makanan dari buah-buahan, kemudian mereka mengatakan sesungguhnya ini seperti apa yang telah diberikan kami ketika di dunia dulu gitu. Jadi rembes dia gitu. Jadi keyakinan dan sebagainya itu akan bisa dibangun sebelum meninggal. Gitu. Itu berjuangnya ke sana gitu. Kalau sudah meninggal pasti yakin gitu. Kita akan melihat semua. Kita akan melihat alam jin, alam malaikat, semua tadi ya, proses perjalanan selanjutnya dengan fase-fase
yang berat, begitu kita akan melihat semuanya. Baik, kita lanjut. Kemudian kita lihat di Quran Surat Al-Ma'idah, Quran Surat 5 ayat 35. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah kepadanya wasilah. Ya. Dan bersungguh-sungguhlah di jalannya agar kamu beruntung. Jadi memang kita disuruh mencari wasilah, mencari sarana untuk bisa mendekat kepada Allah ya. Tentu kalau Al-Quran ya menjelaskan ya sarana itu adalah amal soleh, ya infak dengan apa-apa yang Allah berikan gitu. Berinfak secara khusus sesuai dengan karunia yang telah Allah berikan kepada setiap orang. Ya, itu definisi amal soleh juga ada di sana. Karena Allah akan mengharapkan seseorang beramal sesuai apa-apa yang telah Allah lapangkan bagi dia. Gitu. Kalau dikasih ilmu, maka dia harus bersedekah dengan ilmunya sebagai tanda syukur bahwa Allah memberikan dia ilmu itu. Kalau dia diberi harta, maka dia harus bersedekah dengan hartanya. Ya, untuk membuktikan rasa syukurnya bahwa Allah telah menganugerahinya harta gitu. Dan dia yakin bahwa harta itu, ilmu itu bukan milik dia, itu Allah yang memberikan akses ya. Sehingga dengan diberikannya harta atau ilmu atau kemampuan, orang itu menjadi diangkat kedudukannya di dunia dan dibutuhkan oleh orang lain. Jadi kemuliaan itu milik Allah, Allah yang memberikan kemuliaan kepada orang-orang yang dia kehendaki. Tapi cara Allah memberi kemuliaan adalah dengan memberikan ilmu, memberi kemampuan, dan bahkan juga memberikan harta. Tapi harta yang kemudian digunakan di jalan Allah ya. Harta juga ujian, ilmu juga ujian, kemampuan juga ujian jika semuanya digunakan untuk merasa diri lebih baik dan menjadi sombong. Nah, kita lihat di Quran Surat Ibrahim, Quran Surat 14 ayat 7. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumatkan ya. Jika kamu bersyukur, niscaya aku tambah nikmatmu. Akan tetapi, jika kamu kufur atau mengingkari nikmatku, sesungguhnya azabku sangat berat. Jadi Allah sudah memaklumatkan ya. Allah sudah mengumumkan, sudah menyampaikan ya untuk diketahui oleh semua bahwa ini Allah sudah punya janji jaminan, sudah punya rumus kehidupan ya. Barang siapa bersyukur pasti Allah tambah nikmatnya ya. Tapi jika kufur, mengingkari tadi nikmat-nikmat yang telah Allah berikan dengan menahannya, dengan menjadikannya sebuah dasar untuk berlaku sombong, ya. Maka ya nanti tunggu azabnya Allah itu berat gitu. Jadi kalau orang diberi kelapangan, akan semakin banyak pertanggungjawabannya jika nikmat-nikmat yang Allah berikan itu tidak digunakan semestinya. Gitu. Sementara orang yang nikmatnya mungkin sedikit, jika dia kemudian bisa ridho, itu sebenarnya hisabnya ringan gitu. Tapi kan biasanya orang yang kurang diberikan nikmat ataupun karunia, ya seringkali mengeluh. Jadi ya sama-sama aja gitu ya. Beda arah tarikan dosanya lah gitu ya. Yang satu jadi sombong, yang satu ngeluh gitu. Atau minder dengan orang lain dan kemudian merasa membutuhkan orang lain. Jadi melakukan syirik juga karena lebih mengandalkan bantuan orang daripada bantuannya Allah. Jadi ya mau ke atas, mau ke bawah, mau ke kiri, ke kanan, semuanya ada potensi ujian gitu. Jadi harus hati-hati. Baik, kita lanjut. Nah, ini bahan baku kebutuhan ya. Jadi di Quran Surat Ibrahim, Quran Surat 14 ayat 34, ya, Allah berfirman, dan Dia telah memberikan kepadamu segala apa yang kamu mintakan kepadanya. Atau segala yang menjadi kebutuhanmu ya. Dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sungguh manusia itu sangat zolim dan sangat mengingkari nikmat Allah. Nah jadi Allah sudah memberikan ya segala apa yang kita butuhkan bahkan sebelum kita minta. Kita lahir sudah dikasih orang tua ya.
Ya, Allah kan bisa menjadikan manusia dari tanah tanpa harus lewat rahim ibu, bisa aja gitu. Tapi lahir sendiri kayak orang keluar dari kubur, kemudian merangkak, nggak ada yang ngurus ya. Tapi Allah udah ngasih orang tuanya. Makanya Allah desain bahwa setiap Bani Adam, anak yang lahir di dunia itu melalui rahim, ya. Sehingga ada nasab, ada orang tua, ada warisnya, ada keluarga besarnya, semua seperti itu. Kemudian ketika keluar, membutuhkan makanan, diberikan ASI oleh ibunya, gitu ya. Ketika keluar butuh oksigen, sudah disiapkan, gitu. Tinggal napas, ya. Itu belum minta, udah dikasih maksudnya, gitu. Jadi Allah tuh sudah sediakan bahwa manusia ketika lahir, itu semua buminya sudah Allah desain, sudah oksigennya ada, sudah semua yang menjaga dia dari kecil, ada orang tuanya, ada kakaknya, ada adiknya barangkali gitu ya. Itu semuanya sudah Allah persiapkan, unit keluarganya, teman-temannya, itu Allah sudah siapkan. Coba kalau lahir di dunia sendirian gitu ya, sendirian nggak ada orang tua, nggak ada temen gitu kan, repot ya. Kita sudah didesain begitu sama Allah. Kemudian nanti ketika dia sudah dewasa, dia butuh pasangan, sepi, udah ada pasangannya dikasih juga. Ya. Nanti butuh penghidupan, sudah ada juga gitu ya. Sumber-sumbernya, kalau dia bersyukur nanti ada pekerjaannya gitu. Allah udah kasih lah. Jadi sebenarnya Allah tuh sudah sediakan semua yang menjadi pasangan orang itu. Tapi seringkali ya seiring dengan dia tumbuh besar, dia mulai tidak mengenali yang menjadi pasangannya karena akhirnya mulai mengikuti model hunting atau berburu seperti orang lain gitu. Jadi bergerak sana sini mencari kehidupan dengan model ekonomi atau bisnis modern ya, sehingga dia berburu ya, berburu proyek, berburu pekerjaan begitu kan ya. Padahal waktu dari kecil juga nggak berburu, nggak apa, pokoknya hadir ya semua Allah kasih kecukupannya, yang meliharanya, kebutuhannya kan. Nah, ketika dia tumbuh besar itu karena berubah cara berpikirnya, berubah eh, apa namanya keyakinannya, mengikuti zaman, mengikuti kaumnya gitu. Nah, jadi ya itu tadi harta kekayaan semua yang ada di dunia tidak bisa bahkan terhadap oksigen saja tidak ada harganya gitu ya. Oksigen yang demikian mahalnya kalau dibandingkan dengan harta benda, ya mau dikasih harta benda tapi dimasukin ke ruangan yang tanpa oksigen, nggak bisa napas, ya mati orangnya kan. Jadi itu sangat mahal, itu rezeki itu. Karena rezeki itu sesuatu yang membuat manusia bisa bertahan hidup. Ya, Allah sudah kasih tuh, free, gratis. Nah, kemudian kita lihat di hadis riwayat At-Tabrani ya, Tabrani ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila datang hari kepadaku, padanya aku tidak bertambah ilmu yang mendekatkanku kepada Allah Azza wa Jalla, maka aku tidak mendapat berkah pada terbitnya matahari di hari itu. Jadi kalau sahabat-sahabat kita ini bangun pagi hari ini tidak bertambah pengenalannya terhadap Allah, tidak bisa memperoleh berkah hari ini gitu. Jadi seharusnya kita tidur malam ini, besok kita akan bertambah ya pengenalan terhadap Allah sehingga kita bisa memperoleh berkah di hari besok dan hari-hari selanjutnya. Makanya ada kalimat di Al-Quran, sesungguhnya kami jadikan malam untuk beristirahat, libasa gitu ya. Malam sebagai pakaian, libasa itu. Dan siang hari untuk mencari penghidupan. Kalau malam harinya tidak Allah berikan pakaian keimanan, cahaya, petunjuk, besok hari, siang harinya, pagi harinya, tidak bisa mencari penghidupan. Karena nggak tahu harus mulai dari mana. Padahal penghidupan itu sudah Allah yang kasih tuh. Kalau saja dia membangun ketakwaan di malam harinya, maka siang hari dia akan Allah beri inspirasi seperti burung itu yang keluar
pagi hari dalam keadaan perut kosong, kembali dalam keadaan perut terisi. Artinya, semua nikmat dan berkah yang Allah sediakan hari itu, dia berhasil mengumpulkan dan bawa lagi pulang. Bukan hanya ekonomi, sekarang bangun pagi ekonomi, bangun pagi bisnis, kerja. Pulang sih bawa uang, tapi nggak nambah pengetahuan terhadap Allah, ya, tidak nambah tadi ya, pemahaman terhadap kehidupan, maka dia akan terus-menerus ya nyangkul aja. Sehingga nanti dia punya keyakinan bahwa rezekinya karena nyangkul, gitu ya. Kalau saya nanti sudah berhenti nyangkul, saya gimana makannya ya gitu. Nah, itu artinya dia tidak dia hanya memperoleh rezeki yang sifatnya materi gitu. Padahal yang disebut berkah itu kalau malamnya dia benar memanfaatkan malamnya, tentu pagi hari akan cerah gitu. Jadi ngerti kemana harus bergerak, bagaimana harus bersikap, meskipun hanya ke kantor rutinitas, tapi di kantor tuh akan menghadapi banyak hal yang dia bisa menyikapi sesuai dengan tuntunan Allah, sehingga itu disebut bertakwa. Ya, misalkan tadi ada orang yang membuatnya kesal di kantor, tapi kemudian dia ingat ya nasihat Allah di dalam Al-Quran, maka dia berusaha untuk tidak mengikuti hawa nafsunya, tapi menyikapi sesuai yang Allah ajarkan. Itu disebutnya takwa. Maka ditambah terus imannya, ditambah terus pemahamannya, itu akan begitu. Jadi bukan berarti ke kantor rutinitas itu hanya nyari uang, tapi kita akan semakin mengenal Allah dengan semua gelar, urusan di kantor, dikasih tugas-tugas yang menumpuk, kita nggak mampu mengerjakan, ketika sholat kita istirahat, kita mohon ke Allah, ya, dimohon untuk diberikan kemudahan, ya, kemampuan untuk menyelesaikan urusan yang dihadirkan, ya, dengan menyertakan Allah, tiba-tiba jadi mudah misalkan. Nah itu, oh ternyata pekerjaan yang susah pun kalau kita mohon ke Allah, itu Allah juga ya yang mengaturkan sehingga dia menjadi mudah gitu. Ya karena semua itu Allah yang ngasih melalui perantaraan bosnya, melalui perantaraan kantornya, kan itu semua atas izin Allah itu, tergelarnya ya. Mau yang di kampus, mau yang di kantor, mau yang di lapangan, semua sama. Dia lupa, dia terhijab oleh lingkungan yang lupa bahwa itu desain Allah juga, itu Matrix ya. Kalau yang nonton film Matrix ya itu Matrix-nya lah gitu. Kita diuji di dalam satu matrix kehidupan yang ketika kita berhasil membaca kode-kode di baliknya, kita bisa menyikapi dengan tepat sehingga alamnya berubah terus gitu. Allah yang merubah alamnya semakin nikmat, semakin baik takdirnya, itu Allah yang merubah gitu. Nah, jadi seharusnya tadi yang malam hari itu tidak 100% malam itu dipakai tidur kan. Jadi malam itu dijadikan untuk beristirahat memang, untuk tidur dan untuk tadi menghidupkan hati. Jadi harus memanage jam tidur itu. Tidur di awal, di sepertiga malam bangun. Nanti menjelang subuh itu membaca Al-Quran sambil mohon ampun kepada Allah. Maka perkataan yang berat itu menjadi ringan. Dan itu bacaannya disaksikan oleh para malaikat ya. Jadi nanti bacaan yang kita lakukan di waktu subuh sambil kita mohon ampun ke Allah, itu ketika ganti shift malaikat yang subuh berangkat ke atas membawa amalan itu. Malaikat yang turun lagi itu sudah membawa rizki yang lebih baik, gelar kehidupan yang semakin hari semakin nambah nikmatnya. Tapi kan kita yakin nggak dengan itu gitu? Kita akan mengatakan mana buktinya ya, susah karena buktinya itu justru harus mengalir dengan ayat Allah. Karena kalau manusia akal terbatas butuh bukti. Buktinya itu inginnya kalau nggak terbukti maka dia belum yakin gitu. Nah kalau kita di Al-Qur'annya ada, ya, tapi yakinnya belum sampai gitu ya. Jadi kita baca dulu Al-Qur'an yang sebenarnya itu adalah hakul yakin. Kita mulai dengan ilmal yakin, membaca secara keilmuannya. Kemudian bertahap kita akan melihat gitu ya.
kita akan merenung, bertafakur ya, mulai melihat kebenarannya, sampai kemudian bisa membuktikannya sendiri gitu. Nah, seperti itu kira-kira sahabat-sahabat. Jadi setiap hari kalau tidak bertambah ilmu yang mendekatkan kepada Allah, maka akan kehilangan berkah. Jadi ya muter-muter aja di bumi yang itu. Dia nggak pernah tawaf naik. Gitu kan. Kalau sa'i itu ya bulak-balik ya. Ini udah lebih dari 7 kali ya. Nggak dapat hikmahnya gitu. Tapi kalau seandainya dia ya itu tadi ya, menghidupkan malamnya ya, mohon kepada Allah, mengambil 2 rakaat sholat tahajud, kemudian mohon untuk dihijrahkan sesuai ilmunya Allah, pagi hari membaca Al-Quran sambil mohon ampun ya. Wah, itu akan cerah paginya gitu. Makanya dikatakan sesungguhnya Rasulullah tuh menyuruh orang-orang itu untuk bergegas di pagi hari karena rezeki itu ada di sana gitu. Karena di situ semua inspirasinya di pagi hari kan. Hari kita ini ditentukan oleh pagi harinya kita. Apa inspirasi yang Allah hadirkan ketika menjelang atau setelah sholat subuh itu gitu. Dia akan membuat rencana apa yang harus aku lakukan hari ini. Nah, kalau itu Allah yang ajari, dia bisa membaca petunjuk yang Allah berikan, inspirasinya, maka harinya akan tergelar sesuai dengan petunjuk itu gitu. Ya, tapi karena tadi mungkin ya begadangnya cuman nonton bola, kongko-kongko dengan teman-teman, subuhnya ketinggalan, ya nggak dapet. Besok ya balik lagi ke dunia Matrix yang kemarin gitu. Kira-kira gitu, sahabat-sahabat. Jadi ini saya mau jelaskan bekerja dengan cara bertasbih ya. Nah, kalau kita mengandalkan kerja pagi, besok rutinitas, nggak keluar-keluar dari koordinat yang ada hari ini gitu. Kalau yang sedang terpuruk ya terpuruk terus gitu ya. Yang sedang bingung ya bingung terus gitu. Tapi kalau bekerja dengan cara bertasbih, artinya pagi hari itu kita mengalirkan diri sesuai inspirasi dan pengajaran Allah yang kita peroleh dari malam harinya gitu. Itu kira-kira begitu. Baik, kita lanjut. Di Quran surat Al-A'raf, Quran surat 7 ayat 10. Dan sungguh kami telah menempatkanmu di bumi, dan kami jadikan bagimu di dalamnya sumber-sumber penghidupan. Akan tetapi amat sedikit sekali kamu bersyukur. Nah, jadi sahabat-sahabat, tadi kita ditaruh di bumi yang sumber penghidupannya sudah Allah sediakan bahan bakunya ya. Tapi karena nggak ada inspirasi, nggak bisa ngolah gitu. Nggak bisa ngolah gitu. Ya karena kenapa nggak bisa ngolah? Karena nggak dikasih petunjuk. Kenapa nggak dikasih petunjuk? Ya karena tidak menghidupkan malam, tidak bermunajat kepada Allah, tidak menyeru Allah ya, tidak yakin bahkan, sehingga ya tetap Allah bolehkan bekerja berburu lah daripada dia nggak bisa survive gitu ya. Tapi akhirnya kan dengan usaha keringatnya sendiri tanpa bantuan Allah gitu. Yang didapat ya hasil buruannya sesuai untuk makan perutnya aja, tapi untuk batinnya nggak ada gitu. Jadi hanya yang terisi butunnya, perutnya, karena yang diperoleh hanya uang, kecukupan ekonomi untuk ngisi perut gitu. Tapi batinnya tidak memperoleh apa-apa gitu. Nah, ini udah ya yang tadi ya. Baik, kita lanjut dulu. Jadi kita tahu bahwa di Al-Quran tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku gitu kan ya. Jadi maksudnya beribadah itu bukan terus pagi, siang, sore, malam sholat terus, bukan begitu ya. Tapi kan bekerja bagian dari ibadah gitu. Malam hari beda ibadahnya gitu. Malam hari ibadahnya adalah tadi sholat tahajud ya, baca Al-Quran, mohon ampun di waktu sahur ya. Itu berkahnya ada di sana. Pagi hari
ibadahnya adalah bekerja sesuai yang Allah inspirasikan, bertasbih sesuai kemudahan, ya kan? Yakin bahwa Allah yang punya rizki, kita bekerja sesuai eh, tadi ya karunia yang Allah berikan, maka pasangan rizki itu Allah yang akan sampaikan kepada kita gitu ya. Nah berarti itu ibadah gitu. Jadi tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah, itu bukan artinya sholat terus, puasa terus, enggak. Tapi semua ya, dari paginya, siangnya, sorenya, malamnya, dia adalah orang yang terus-menerus berzikir kepada Allah ya. Ya ada yang zikir lisan, ada yang zikir perbuatan, semuanya ingat Allah ya. Dia melakukan sesuatu pun karena ingat Allah. Ya, Allah sebenarnya senang nih kalau orang itu membantu orang lain, maka dia bantu. Itu namanya zikir, melakukan sesuatu karena ingat Allah ya. Jadi zikir bukan hanya di lisan gitu. Jadi hati, lisan, perbuatan semua adalah bentuk mengingat Allah. Nah, kita lanjut. Nah, kita lihat di hadis riwayat Imam Ahmad ya. Dari Abu Al-Jalad dari Maslamah, sesungguhnya Nabi Daud Shallallahu alaihi wasallam berkata, "Tuhanku, bagaimana mungkin aku bisa bersyukur kepadamu sementara aku tidak akan sampai bersyukur kepadamu kecuali dengan nikmatmu juga," gitu ya. Kemudian Allah memberitahu Daud, ya, "Wahai Daud, bukankah kau tahu bahwa yang ada pada dirimu merupakan bagian dari nikmat-nikmatku?" Nabi Daud menjawab, "Benar wahai Tuhanku." Kemudian Allah berfirman, "Sesungguhnya aku telah meridhoi syukurmu itu." Ini kalau di sini sebenarnya prinsip syukur itu mudah. Syukur itu adalah ketika kita tahu semua hal yang ada di diri kita itu adalah bagian dari nikmat yang Allah berikan, bukan punya kita. Ketika orang mengatakan, ini karena usahaku, ini karena kepandaianku, aku orang yang beruntung, gitu kan. Berarti dia lupa, nggak ada yang kebetulan. Itu Allah yang ngasih nikmat itu. Tapi jarang orang yang kemudian ketika diberi kelapangan, kemampuan, nikmat-nikmat, itu menggunakan nikmat itu untuk bertasbih, memuji Robnya gitu ya. Jadi dengan nikmat yang diberikan, dia harus bergerak, bekerja dengan satu pola dalam rangka untuk memuji Robnya yang telah memberikan nikmat itu kepadanya. Itu yang disebut syiar nikmat gitu. Maka terhadap nikmat Robmu, hendaklah engkau mensiarkannya gitu. Ya, apa yang mau disiarkan? Perasaan hidupku nggak banyak nikmat, nih adanya susah gitu ya. Itu orang yang nggak bersyukur. Ya, susah tapi punya istri, punya anak, ya masih bisa makan, masih bisa ngopi, ya. Tapi susah hidupnya gitu ya. Ya kan susah lebih ke mindset akhirnya ya. Kalau susah secara ekonomi bisa diperbaiki. Kalau susah secara mindset, susah diperbaikinya. Orang mindsetnya salah, mau diuji susah, diuji lapang, tetap aja jelek mindsetnya gitu ya. Nah itu kita butuh Allah untuk menghiasi utamanya yang ada di dalam diri kita. Ya dengan sifat-sifat yang baik. Membuang syai'ah-syai'ah kita yang buruk. Nah dengan sendirinya kalau Allah hiasi batinnya, Allah hiasi ilmunya, maka Allah tambah nikmat lahiriah pun tidak akan mencelakakan orang itu. Nah seperti itu sahabat-sahabat. Jadi ini di Nabi Daud itu bahwa sebenarnya pertama kita tidak bisa bersyukur ya kalau Allah tidak beri nikmat gitu. Tapi kita suka lupa, Allah sudah beri banyak nikmat, tapi kita selalu mikir nikmat yang belum ada. Jadi kita nggak pernah mensyukuri yang ada kan gitu ya. Nah tapi kemampuan kita ya untuk ya tadi ya bisa bekerja dengan baik, bersyukur kepada Allah, itu pun bagian dari nikmat yang kita harus mohon bantuan rahmat Allah ya, agar mengaktifasi tadi pengetahuan di dalam diri kita, diberi cahayanya sehingga semua bahan baku yang ada baik dirinya sendiri maupun yang ada di sekitarnya bisa dia olah dengan baik gitu.
Dan itu semua Allah yang kasih. Gitu. Jadi kalau orang ditaruh di satu tempat, di sekitarnya ada sumber daya, ya, dia mikirnya sumber daya yang punya orang lain. Sehingga dia bilang, oh saya nggak ada sumber daya itu. Ya. Ya kalau orang usaha kan gitu ya. Misalkan ditanya, kenapa kamu nggak usaha gitu ya. Ya nggak ada modal katanya. Terus dikasih modal. Kalau misalkan kamu dikasih modal segini, kamu mau usaha apa? Apa ya kira-kira? Belum tahu juga. Itu artinya bukan nggak punya modal, tapi nggak punya konsep. Hidup tuh nggak punya visi. Orang nggak punya modal, tapi punya visi, punya konsep, ya menggunakan saja apa yang Allah berikan. Ya dia coba susun, dia berjalan pelan-pelan. Modalnya nanti Allah yang kasih sebenarnya. Manusia juga sama. Ada orang yang mindsetnya lemah, dikatakan, kenapa kamu nggak bekerja? Kenapa kamu nggak usaha? Ya, kalau ada modal sih mau juga usaha gitu. Jadi saya nggak kerja, nggak usaha ya karena saya nggak punya modal. Tapi ada orang lain yang dikatakan, kamu usaha, iya. Kamu punya modal nggak? Enggak. Terus gimana caranya kamu usaha? Ya saya usaha, mikir yang usaha apa yang bisa dikerjain tanpa modal gitu. Ya karena saya nggak punya modal. Jadi yang saya punya adalah pemikiran, tenaga. Ya udah saya coba cari usaha yang tanpa modal dulu. Nanti bertahap. Kalau sudah ada modalnya baru pelan-pelan dikembangkan kan gitu. Sama-sama nggak punya modal awalnya, tapi mindsetnya beda gitu ya. Nah, itu kira-kira seperti itu sahabat-sahabat. Nah kemudian kita lihat ini bertasbih dengan ruas-ruas jari jemari tangan. Ini dikatakan kalau orang bertasbih itu membaca ya tasbih, tahlil, tahmid ya. Itu 33 kali semua gitu kan ya. Nanti dilengkapi dengan la ilaha illallah gitu ya. Nah, tapi metodenya itu kalau di beberapa hadis Allah lebih senang dengan menggunakan tangan kan gitu ya. Dengan jari jemari bukan dengan tasbih gitu kan ya. Tapi ada makna yang lebih dalam sebenarnya. Nggak apa-apa pakai tasbih juga. Tapi yang dimaksud tadi bertasbih dengan menggunakan hitungan jari, ya kan? Itu akan terkait dengan eh, apa namanya nikmat ya. Jadi sahabat-sahabat kalau lihat kan di jari kita ini ada 3 ruas gitu ya. Jadi kalau 10 jari dihitung tambah 3 itu 33. Jadi lebih mudah gitu ya. Allah tuh udah ngasih ruas jarinya itu pas juga untuk zikir gitu. Tapi kita lihat ya kaitannya dengan di sini ya. Jadi artinya bersyukur itu dengan menggunakan apa-apa yang ada di tangan, maksudnya itu gitu gitu. Jadi kalau kita bertasbih kepada Allah, Allah lebih senang dengan menggunakan tangan sendiri itu artinya bertasbih, bekerja untuk bertasbih. Ya, bekerja untuk bertasbih. Bertasbihnya dengan menggunakan apa-apa yang dikuasai oleh tangan kita. Apa yang Allah lapangkan kita gitu. Itu yang kita gunakan untuk bergerak dengan satu pola yang itu kita bersyukur kepada Allah gitu kan, memuji Robnya gitu. Nah kita lihat hadis riwayat Ahmad, wahai Rasulullah, mata pencarian ya, wahai Rasulullah, mata pencarian atau kasab apakah yang paling toyib ya, bahasanya toyib ya. Beliau bersabda, pekerjaan seorang laki-laki dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur atau diberkahi atau Allah terima gitu ya. Nah, jadi kita lihat di hadis di bawahnya, hadis riwayat Tirmizi dan Abu Daud, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada kami, hendaknya kalian bertasbih, ucapkan Subhanallah, bertahlil, ucapkan La ilaha illallah, dan bertakdis, mensucikan Allah. Dan hitunglah dengan ujung jari jemari kalian, karena itu semua akan ditanya. Dan diajak bicara pada hari kiamat. Ya. Jadi semua organ tubuh ini akan bicara. Ya. Janganlah kalian lalai yang membuat kalian juga lupa dengan rahmat Allah. Ini luar biasa ya. Jadi kalau sahabat-sahabat tahu, ada hadis juga ya, bahwa sesungguhnya dalam tubuh manusia ini
terdiri dari 360 ruas gitu ya. Maka setiap ruas itu harus disyukuri gitu. Dan cukuplah ya sholat duha itu ya, 2 rakaat sholat duha untuk mensyukuri itu semua gitu. Maka kemudian orang menganggap kalau sholat duha itu melancarkan rizki. Ya, salah juga gitu. Sholat duha minta rizki. Padahal sholat duha adalah sholat syukur. Cara kita untuk mensyukuri semua ruas yang ada di tubuh manusia itu cukup dengan 2 rakaat sholat duha. Gitu. Ada maknanya juga di situ. Ya, jadi kalau tadi kita akan bekerja dengan ruas-ruas jari jemari tangan, kemampuan yang ada di tubuh kita ini, kita mau berangkat pagi hari, pergi ke kantor, tadi subuh kita sudah selesai sholat malam, ya, mohon ampun di waktu sahur, ya, membaca Al-Quran. Pagi harinya setelah sholat subuh, kemudian diberi inspirasi yang baik untuk bergerak. Ketika datang di kantor, mulai nih, ya namanya pemanasan ya, sudah mulai hari mulai panas, di waktu duha itu, dunia semakin kencang putarannya, kita tidak lupa untuk kembali melakukan sholat kepada Allah. Itu yang disebut sholat orang yang taubat, sholat orang-orang yang ingat kepada Allah dikala manusia lain lalai, lupa. Ya, jadi dia mensyukuri semua kemampuan ini dengan sholat duha, agar kemudian dengan sholat duhanya itu Allah mengajari bagaimana cara menggunakan semua ruas yang ada ini di hari itu. Jadi semuanya itu yang namanya sholat ya ada fungsinya ya. Allah mengajari kita gitu. Nah kalau kita kan fokus hanya dengan bacaannya sekian, 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 sholat tahajud, sholat duha tanpa pemaknaan, maka jadi kurang amalnya itu bobotnya kurang gitu. Nah kita lihat nih. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, 2 kalimat yang ringan di lisan, namun berat pada timbangan, dan disukai oleh Ar-Rahman, yaitu Subhanallah wa bihamdih, Subhanallahil azim, Subhanallahil azim. Maha suci Allah dan segala puji baginya, Maha suci Allah yang maha agung. Ya. Jadi ini kan perkataan di lisan yang ringan, ya, tapi berat pada timbangan. Kembali kita lihat, yang namanya lisan bukan hanya lisan mulut ya. Semua ini tuh lisan, karena nanti anggota tubuh juga akan bersaksi kan, akan menyampaikan sesuatu. Lisannya akan bersaksi semua ya. Hati apalagi gitu ya. Hati, lisan, anggota tubuh, jadi semualah. Artinya baik secara perasaan, secara ucapan maupun perbuatan itu disebutnya lisan semuanya. Karena susah ya orang melisankan sesuatu yang baik kalau hatinya nggak baik gitu. Boleh bisa pura-pura, tapi nanti kan Allah uji. Ketika ditimpa oleh satu musibah, makanya sabar itu pada pukulan pertama. Kalau yang keluarnya buruk, berarti selama ini belum, gitu. Masih dekorasi aja gitu. Dalamnya belum sebaik luarnya gitu. Nah itu ujian, itu diuji supaya kita tahu, oh saya masih harus terus memperbaiki gitu ya. Tapi kalau dalamnya sudah baik, Allah akan uji dengan pukulan tiba-tiba, yang keluar ya baik aja gitu. Kenapa? Karena udah nggak ada kotoran yang bisa bisa keluar gitu ya. Itu cara Allah menguji supaya kita tahu jangan-jangan baru eksteriornya yang baik, tapi interiornya belum gitu ya. Nah jadi tadi ringan di lisan, berat di timbangan. Ya tentu ringan ya, karena tadi kan 2 kalimatnya itu adalah tadi ya, ya, subhanallah wa bihamdih ya. Bertasbihlah ya, ya dengan memuji gitu. Kan kalau kita bertasbih itu kita bekerja, kita bergerak sesuai yang dimudahkan gitu. Jangan cari pekerjaan, jangan cari usaha yang di luar kemampuan kita gitu. Nah, bukan karena lisannya, bukan karena usahanya, ya, tapi kita harus mencari usaha yang Allah mudahkan sehingga kita bisa bertasbih. Ya. Nah, itu tasbihnya itu yang menjadikan amalnya itu berat gitu. Di timbangannya, di mizannya gitu.
sehingga rezekinya akan ngocor banyak meskipun bekerjanya itu ringan gitu. Jadi bukan bicara cari pekerjaan no pain no gain katanya. Kalau kita nggak cari pekerjaan yang susah, yang riskan, kita nggak akan memperoleh hasil yang besar. Itu kata siapa? Gitu. Kalau Al-Quran nggak begitu. Ya, bekerja sesuai keadaan setiap diri gitu. Nanti Allah yang menyaksikan pekerjaan itu. Nah, kalau memang kemudian itu disertai dengan pengetahuan tentang Allah, bekerjanya itu cara bertasbih untuk mensyukuri nikmat Allah, maka banyak hasilnya karena Allah yang kasih gitu. Nah, kita lihat nih di bawah hadis riwayat Ibnu Hibban dan Al-Hakim dari Jabir dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, siapa yang membaca subhanallah wa bihamdi, maka telah ditanam pohon kurma untuknya sebab kalimat tersebut ada di dalam surga. Jadi kalau tadi yang saya jelaskan di awal, orang yang bertakwa itu akan diberikan makanan dari sorga gitu ya, buah-buahannya. Jadi merembes buah dari sorga itu. Sehingga dia Allah berikan petunjuk, Allah berikan inspirasi yang terbaik, yang paling toib bagi dia agar menemukan semua pasangan-pasangan haknya di dunia yang sudah Allah sediakan bagi dia gitu. Jika orang mampu bertasbih dengan memuji asma Rabbnya, maka akan memperoleh makanan dari langit. Kalau yang di bumi itu sudah disimpan juga di bumi, cuman koordinatnya nggak ketemu kalau nggak dikasih makanan langitnya, kira-kira gitu, sahabat-sahabat. Jadi kita harus dikasih GPS map-nya sama Allah, kita harus dikasih diajari cara untuk mengolahnya, ya, menemukan bahan bakunya, mengolahnya, menggunakannya itu Allah yang ajari gitu. Ya, orang punya ilmu akademis juga, belajar katakan teknik ya di bidang tertentu, belum tentu bisa ngolah kalau nggak dikasih inspirasi. Adanya tools aja dan teknik, metode, tapi nggak bisa ngolah tetap. Karena ada inspirasi di situ. Ya. Nah itu aja mungkin sahabat-sahabat, cukup panjang ya hari ini, tapi mudah-mudahan cukup mengena gitu, karena ini saya ingin menjelaskan terkait dengan makna bekerja dengan cara bertasbih gitu. Dan manusia diciptakan memang untuk beribadah, tapi kita seringkali melihat ibadah itu hanya sekedar ibadah-ibadah yang tadi mahdoh gitu ya. Padahal setiap nafas adalah ibadah gitu. Demikian, atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Baik, sahabat-sahabat. Apabila misalkan ada pertanyaan, bisa langsung open mic ya. Mangga dipersilakan, Pak. Dari Pak Mustaring mungkin, Pak. Tadi sudah buka video. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Dari minggu lalu sampai hari ini rasanya bagi saya materinya luar biasa, bersambung, dan mohon maaf saya kalau mendengar kajian itu mungkin saya punya cara yang sedikit berbeda dalam pengertian begini, bahwa kalau saya dengar sesuatu saya harus berpendapat, karena saya merasa tidak belajar kalau sampai saya tidak bisa punya pendapat. Kalau tidak demikian berarti saya hanya mendengar saja. Nah, karena itu saya mohon izin menyampaikan apa yang saya paham dari minggu lalu sampai hari ini. Saya senang sekali bersyukur. Ini sebenarnya adalah hal yang sudah lama saya cari-cari, bahwa dalam bekerja itu kan kadang kita merasa apa yang kita dapatkan pada hari ini adalah hasil jerih payah atau keringat. Padahal ternyata disampaikan bahwa bekerja itu sesungguhnya bukan untuk mencari rezeki,
Tapi bekerja itu adalah mengalirkan apa yang ada pada diri kita hari ini. Bahwa kemudian kita dapat sesuatu, yaitu adalah jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sesungguhnya itu sudah disediakan terlepas dari apakah kita bekerja atau tidak. Cuma kan masalahnya biasa kalau ada orang bekerja lalu kemudian tidak dapat apa-apa, biasa komentarnya tidak banyak. Berbeda dengan kalau ada orang yang tidak bekerja lalu kemudian menjadi beban, itu biasa komentarnya luar biasa. Padahal dari sisi rezeki yang kita dapatkan, mau bekerja atau tidak bekerja, sesungguhnya itu adalah sesuatu yang memang Allah sudah sediakan. Nah, kaitannya dengan itu, saya kemudian memahami bahwa dengan bekerja seperti itu, sesungguhnya juga adalah bagian dari yang berserah diri. Sehingga saya kemudian paham bahwa berserah diri itu bukanlah sesuatu keadaan yang pasif atau diam, tetapi berserah diri adalah memaksimalkan segala potensi yang ada pada diri kita saat ini yang diberikan oleh Allah sejak dari dulu dalam rangka untuk mencari wajah Allah di balik dari setiap takdir-takdir yang hadir dalam kehidupan kita hari ini. Bahkan termasuk dari seluruh inspirasi, ide atau gagasan yang hadir di dalam hati kita, kita pun harus berupaya sedemikian rupa untuk mencari apa pesan yang Allah titipkan di balik dari ide atau gagasan yang ada itu. Jika kemudian itu sudah bisa ditemukan, itulah yang akan menjadi panduan kita di dalam beraktivitas. Sehingga jika demikian, maka kita akan mengalir mengikuti apa-apa yang hadir itu. Mungkin ini kaitannya dengan yang tadi dibahas bertasbih dalam kehidupan. Nah, simpul dari semua yang saya kemukakan itu tadi bahwa kalau kita bekerjanya demikian, maka sesungguhnya dalam hidup ini kita sedang bersedekah, sedang membenarkan apa yang Allah ingin sampaikan kepada kita di balik dari setiap takdir, ide ataupun gagasan itu. Itu mungkin yang saya paham dari 2 minggu pertemuan ini. Mohon dikoreksi, diluruskan jika ada yang keliru. Demikian, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah Pak Mustaring. Jadi betul bahwa nanti ini ada bonus satu lagi ya, hadis riwayat Bukhari. Tapi sebelum itu saya sampaikan bahwa benar. Jadi kan sebenarnya tadi Allah sudah menciptakan, tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Ya, aku tidak minta diberi makan dan tidak minta diberi rizki, kata Allah. Tapi akulah yang memberi makan dan memberi rizki. Artinya, rizki baik yang sifatnya batiniah ya, maupun yang lahiriah, itu sudah Allah jamin. Kalau saja ibadahnya benar gitu. Tapi konsep ibadah itu artinya konsep ibadah yang harus lebih sesuai ya dengan Al-Quran gitu. Bukan hanya dengan fikih misalkan tadi terkait yang disebut ibadah itu yang sifatnya mahdoh gitu. Enggak. Semua nafas itu ibadah. Jadi bekerja, berumah tangga, menikah, itu kan semua ibadah. Bermuamalah, itu ibadah gitu. Bayangkan kalau seandainya yang membuat manusia terhalang itu karena ibadahnya gitu. Dan ibadah pun menjadi tidak bisa dilakukan kalau tertutup oleh satu waham dan dosa kan. Jadi kita nggak bisa beribadah dengan khusyuk kepada Allah kalau masih ada hijab antara kita dengan Allah. Jadi sebelum bisa ibadah pun, sebelum bisa merasakan nikmatnya ibadah, nikmatnya iman pun, kita harus mohon rahmat Allah dibersihkan dari penghalang. Yang itu namanya waham, yaitu dosa gitu kan ya. Nah jadi
kita bermuamalah, kita bekerja ke kantor, sebenarnya dalam rangka untuk membersihkan diri dari dosa kita. Makanya kita digesek dengan orang lain, diujinya kan. Sesama mukmin saja digesek sama Allah tuh. Ya kan? Maksudnya apa? Supaya bisa berlapang dalam majelis, bisa saling memaafkan. Itu sebenarnya adalah pembersih dosa itu. Ya, interaksi itu. Sehingga kita menerima banyak perlakuan yang mungkin ada yang enak, ada yang nggak enak kalau kita berinteraksi dengan makhluk. Beda dengan kalau kita uzlah sendiri. Makanya ketentuan uzlah adalah bagi yang jiwanya lemah, maka uzlah. Tapi kalau yang sudah kuat, cara pembersihannya bukan dengan uzlah. Dengan turun ke medan pertempuran. Ya, medan pertempuran itulah dia dibersihkan. Gitu. Makanya kalau dia meninggal ketika dalam proses pembersihan di medan tempur, syahid dia gitu. Nah, kalau tadi yang Pak Mus katakan sedekah, ya kalau dia bisa bergerak dengan benar sesuai apa yang Allah perintahkan, sesuai dengan karunia nikmat yang Allah sudah kasih, itu namanya sidikin. Ya, dia menjadi sidik, ya semua geraknya, semua amalnya menjadi sedekah, Pak. Gitu kan ya. Makanya disebut sidikin gitu. Oh, tapi jauh sekali ya, itu sulit memang. Jadi kita yang penting bisa menjadi bersaksi dulu lah gitu kan ya. Bersaksi aja sulit tuh. Soleh dulu lah gitu. Solihin dulu aja gitu. Solihin juga susah gitu ya. Jadi solihin, syuhada, sidikin kan urutannya begitu. Nah kita lihat nih di hadis, ini ada bonus lah. Hadis riwayat Al-Bukhari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku diberi 5 perkara yang tidak diberikan kepada seorang pun dari nabi-nabi sebelumku. Aku ditolong melawan musuhku dengan ketakutan mereka sepanjang sebulan perjalanan. Ya. Dan dijadikan bumi untukku sebagai masjid dan tempat bersuci. Maka di mana saja seorang laki-laki dari umatku mendapati waktu sholat, hendaklah ia sholat. Ini yang di stressing di mana saja. Ini sholat itu tidak harus di masjid. Di pasar sholat, di kantor sholat, gitu ya. Nah, sholat itu di masjid, artinya tempat sujud, ya kan? Karena masjid tempat sujud kan sebenarnya ya. Kalau tempat sholat musola ya harusnya, harusnya musola. Tapi masjid itu tempat untuk sujud gitu. Jadi dan dijadikan bumi untukku sebagai masjid dan tempat toharoh, bersih gitu ya. Maka di mana saja seorang laki-laki dari umatku mendapati waktu sholat, hendaklah ia sholat dimanapun ya. Dihalalkan harta rampasan perang untukku. Para nabi sebelumku diutus khusus untuk kaumnya, sedangkan aku diutus untuk seluruh manusia. Dan aku diberikan hak syafaat. Ini kalau sahabat-sahabat baca, takutlah kepada satu hari ya, yang dimana pada hari itu tidak ada jual beli, persahabatan, dan syafaat gitu ya. Jadi sebenarnya bekerja itu, beraktivitas itu bagian dari proses pensucian, Pak. Ya, bukan dengan bekerja rizkinya. Rizkinya dengan pergi ke tempat kerja dan membersihkan diri di sana. Dan menjadikan itu tempat sujud. Jadi kalau kita diperlakukan oleh kolega, oleh mahasiswa barangkali, kalau yang dosen ya, oleh klien dengan cara yang kurang enak, maka kita melihat itu atas izin Allah. Ya. Nah, maka kita harus, itu pukulan pertama karena kita kan terhijab oleh ini mahasiswa kurang ngajar ke saya kalau dia dosen kan. Kalau dia di kantor dia bos, dia ke anak buah tuh. Ya kan? Karena orang diberi kekuasaan, posisi itu cenderung menjadi otoriter. Padahal sebenarnya kalau dia tahu, Allah bisa ngasih ujian tuh dari bawah, dari atas, dari samping, mau dari teman kerja, mau dari atasan, mau dari bawahan, Allah bisa kasih semua itu menjadi pembersih kita. Nah, kalau kita hadapi itu, kita ingat Allah, ya Allah, ini Engkau yang izinkan ya, jangan sampai aku jadi lalai. Semua yang menimpa aku itu harus kembali ingat Allah. Zikir itu di situ. Ya, mohon ampun pada Allah, mohon diajari cara menyikapi dengan baik, tentu ada di Al-Quran. Caranya harus gimana? Dimusyawarahkan, tabayun, begitu kan ya. Kalau kita lakukan itu, makin bersih kita. Jadi pulang dari kantor, kebuka kan itu, si dosanya. Nah, rizki nambah. Jadi bukan karena kerjanya, karena dia mampu menjadikan
tempat-tempat dia beraktivitas menjadi masjid dan ruang untuk bersuci. Jadi sebenarnya kalau rezeki memang sudah dipasangkan, hanya memang tidak semua menerima full karena dikadar. Karena kan sesuai dengan kapasitas hati, karena hatinya lebih banyak tertutup oleh ruang dosa, waham, hanya sedikit bukaannya, maka Allah hanya kasih yang segitu. Sisanya, ya dia jadi bekerja seperti orang pada umumnya. Coba kalau misalkan Allah tidak perbolehkan bekerja, udahlah nggak takwa, rizkinya terhalang, nggak bisa nyangkul. Wah, nggak dapat apa-apa kan. Tapi karena kita itu sekarang lebih banyak mengandalkan nyangkulnya, kita lupa bahwa sebenarnya nyangkul itu rizki orang yang terpaksa karena terhalang oleh satu hijab gitu. Tapi harusnya nyangkulnya itu sambil bertasbih, biar pelan-pelan dibuka si hijab hatinya, sehingga lama-lama nyangkulnya makin sedikit, rizki akan terus mengalir banyak gitu Pak. Atau nyangkulnya di tempat yang benar, gitu kan. Jadi kurang lebih begitu Pak Mus, alhamdulillah. Dari pertanyaan itu jadi keluar lagi satu hadis. Gitu Pak Mus. Alhamdulillah. Pak Mustarim, mungkin ada yang mau diperjelas? Makasih kalau masih diizinkan untuk menambah sedikit. Ya, silakan Pak. Jadi alhamdulillah 2 minggu ini konsep itu tadi terpahami, tapi saya sebenarnya ingin menyampaikan saya punya problem sekian lama. Kan begini, saya itu merasa bahwa setiap kali melakukan sesuatu itu selesainya nanti di ujung-ujung waktu, nanti terdesak baru kemudian bisa selesai. Dulu saya ingat sekali waktu studi S3 itu saya seperti orang yang mau demam karena saya bisa promosi itu 2 hari sebelum batas terakhir. Itu yang terjadi pada diri saya. Cuma ada situasi yang terjadi kalau saya dalam posisi yang seperti itu, biasanya saya tidak mikir lagi yang lain. Pada akhirnya kadang-kadang itu fokus, dan banyak yang saya dapatkan itu saya merasa itu adalah bagian dari rahmatnya Allah di dalam menyelesaikan persoalan-persoalan saya. Sekalipun demikian bahwa semua problem itu bisa selesai di ujung waktu, tapi saya merasa itu tidak normal, bahwa yang ideal itu tidak demikian. Karena tidak nyaman sekalipun itu tuntas. Apakah ini kesalahannya di mana kira-kira ini? Apakah tadi itu bahwa saya bekerjanya tidak sesuai dengan konsep, atau kerjanya dengan hawa nafsu itu? Itu problem saya. Makasih. Baik, alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan agak tepat jawabannya ya. Kalau agak-agak meleset, tanyakan lagi nanti minggu depan Pak Mus. Jadi Allah mentreatment kita sesuai kecenderungan kita, gitu ya. Seorang Pak Mus ini mungkin orang yang karena punya latar belakangnya ini akademisi ya. Hari ini doktor, kemudian aktivitas di kampus. Sebenarnya kadang terlalu mengandalkan persiapan, gitu. Jadi kalau dikasih kemampuan untuk menyelesaikan di awal-awal itu akan timbulnya nanti sesuatu yang berbeda. Ya, akan merasa bahwa itu karena kemampuannya gitu. Sehingga kadang-kadang kenapa ya kok ada masalah dengan saya kalau dikasih tugas baru di ujung-ujung bisa nyelesain. Nah, karena di ujung-ujung akhirnya kan ya fokus, mikir, tapi juga ada pengaliran gitu. Ternyata bisa selesai gitu. Akhirnya nggak bisa mengklaim karena itu usahanya sendiri. Karena kalau dari awal terstruktur, nah itu kita bisa bilang, oh itu usahaku sendiri kok, aku dari awal tertib gitu kan ya. Karena Pak Mus punya kecenderungan itu, sehingga Allah memberikan hal itu supaya ada ruang untuk melihat Allah hadir. Tapi ada orang yang lain lagi, modelnya Allah akan kasih ya dari awal memang tertib modelnya gitu kan ya. Karena dia merasa
Dari awal pun dia orang yang merasa tidak punya kemampuan banyak berpikir, maka dia harus rajin, pelan-pelan sambil mohon ke Allah. Jadi disesuaikan dengan orangnya Pak Mus, nggak ada yang salah. Nah, ikuti saja itu sambil kita benahi terus ilmunya ya. Kita memahami bahwa Allah mendesain seperti itu hari itu untuk mengajari seorang Pak Mus. Ya, kayak saya nih, kalau misalkan saya bikin kajian Rabunya seminggu yang lalu, ya, hasilnya nggak akan sebaik saya bikin kajian Rabunya tadi pagi, Pak. Kenapa? Saya orang suka mengkaji. Jadi kalau seandainya dari minggu depan, misalnya habis Rabu, saya nyusun untuk Rabu depan, terlalu banyak preparation, ya kan? Akhirnya studi masuknya gitu. Jadi saya harus cari waktu yang paling pas buat saya untuk melakukan persiapan yang cukup, di mana sisanya harus ada ruang pengaliran. Semoga ketika menyampaikan kajiannya, Allah mengajari cara untuk menjelaskan maksud di balik kalimat, gitu kan ya. Nah jadi karena dulu saya lakukan itu. Ya kalau kajian Rabu itu dulu ya karena baru mungkin ya, wah, banyak orang yang datang kan kita demam panggung gitu kan. Kalau demam panggung kan, wah, mau nyiapin gitu supaya nanti tampil. Nah itu kan Allah tahu niatnya. Oh ini takut nih nanti kalau dianggap sama orang pas tampil nggak nguasai persoalan, nggak punya kemampuan di situ. Jadi saya preparation gitu. Itu pun ketika sudah persiapannya bagus, pada hari hanya ngomong, kayak susah jelasinnya. Allah tutup mulutnya kan. Waduh, kenapa ya? Perasaan tadi waktu saya nyiapin merasa sudah menguasai materi. Ketika nyampaikan, wah tersendat-sendat saya. Pikirannya dibuat nggak lancar lah gitu ya. Kalau sekarang saya dari awal nyusun itu sudah melibatkan Allah, Pak Mos. Jadi hari ini apa yang harus dibahas ya Allah. Saya baca 1-2 buku itu juga, ya Allah saya baca ini sampai menunggu signal sesuatu yang bunyi di hati. Nah, ketika ada, saya ambil ayat itu. Baru saya baca ayat itu, oh ini nyambung dengan ayat ini, nyambung dengan ayat ini. Nggak cukup waktu untuk saya praktis ya. Nanti kajian Rabu 10.45, ya kita bisa latihan dulu mempresentasikan. Enggak. Saya kadang-kadang mengkaji itu bukan untuk kekajian Rabu, karena udah keasikan baca, Allah ngasih pengajaran-pengajaran yang baru. Kadang-kadang baru jam 10 baru selesai itu nyusun ayatnya kan. Belum nyiapin alat, nyiapin kamera. Jadi kadang-kadang 10.45 masih siap-siap. Ya. Nah, ketika tadi awal kajian kan berdoa kan. Robbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisan gitu. Saya mohon ke Allah. Ternyata ngalirnya oh seperti ini ya hari ini gitu. Oh Pak Mus bertanya, saya bisa jawabnya gini ya gitu ya. Nanti waktu-waktu saya ngedit, saya belajar sendiri tuh Pak. Kok bisa ya saya jelasin kayak gitu gitu. Nah, karena itu maksudnya. Jadi kalau alokasi saya orang yang mungkin dari awal bisa nyiapin, jangan-jangan saya merasa pandai sendiri. Tapi saya yakin bahwa saya bisa menjelaskan kajian Rabu dan mungkin bisa masuk merasa tenang ke hati sahabat-sahabat karena saya juga ngandalin Allah. Ya, saya nggak ngandalin kitab fikih bahwa ini gini loh, ini saya tidak mengandalkan murni di bahasa Arabnya, enggak. Saya pelajari juga itu, tapi saya lebih mengandalkan ya Allah pandu untuk mengurai kalimat-kalimat itu agar bisa kita pahami, kita terapkan dalam kehidupan kita. Nah, jadi tidak ada kesalahan Pak Mus. Nanti kalau Pak Mus bertahap memperbaiki bahwa itu atas izin Allah, karena mungkin Pak Mus kalau diberikan kesuksesan terlalu cepat di awal, dengan latar belakangnya akademisi, terstruktur, itu akan ada hal-hal lain yang berkembang yang kurang baik. Sehingga hari ini dibikin dipepet-pepet di ujung gitu kan ya. Tapi nanti kalau terperbaiki Allah akan kasih juga model pembelajaran lain. Jadi ada kurikulumnya sebenarnya. Hari ini kurikulumnya di situ. Kita merasakan pengaliran di ujung itu yang rasanya sudah mepet tapi baru bisa, ya itu berarti ada Allah yang nolong gitu. Ya kira-kira gitu Pak Mus. Alhamdulillah ya Allah. Terima kasih Kang Yud. Sama-sama Mas. Pak Mus. Alhamdulillah. 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 Mohon Pak Mustari untuk pertanyaannya. Baik, sahabat-sahabat, untuk sesi hari ini sepertinya
kayaknya kita sudahi dulu sampai di sini. Sambil nanti ditutup seperti biasa, bagi yang berkelapangan yang membuka videonya untuk dokumentasi, mangga dipersilahkan. Hatur nuhun, Pak Yudi. Baik, alhamdulillah. Ya baik, sahabat sekalian, rasanya sih cukup ya. Jadi tadi berkaitan dengan bekerja dengan cara bertasbih, ya diulang lagi aja ya kalau ada hal-hal yang terlewat. Apa ya, materinya jelas tidak ringan gitu. Jelas tidak ringan ya. Karena ini bicara mengoperasionalkan sebuah pemahaman dalam gerak lahir di mana kita harus membaca bahan baku nikmat Allah itu yang kita pakai. Ya, jadi mudah dikatakan, susah dilaksanakan ya. Tapi harus diuji coba dan mudah-mudahan dengan apa namanya ya adanya rekaman YouTube pun kawan-kawan bisa mendengarkan lagi jika ada yang kurang dipahami. Nah, mudah-mudahan ada kebingungan sehingga ada pertanyaan untuk kajian yang akan datang. Jadi seperti tadi Pak Mus bilang, rasanya yang minggu lalu dengan sekarang menyambung ya. Karena memang akhirnya sekarang saya melihat saya tidak akan mendeliver materi itu lompat-lompat. Jadi yang tergelar hari ini itu menjadi referensi saya untuk mohon ke Allah minggu depan tuh diberi kelanjutannya gitu. Supaya inilah ya, runut gitu ya si kurikulum kita di dalam belajar menerapkan ayat-ayat Allah dalam menghadapi gelar kehidupan kita gitu. Ya baik, itu aja mungkin sahabat-sahabat. Alhamdulillah, terima kasih atas kehadirannya hari ini. Semoga Allah terus mengajari kita ya dengan kebenaran yang lebih hak. Hari ini baru segini kebenaran yang kita mampu pahami dan kita tidak merasa cukup dengan itu. Kita selalu harus mohon ampun kepada Allah agar terus Allah berikan kesempurnaan dari ilmu yang ada hari ini. Barangkali besok akan terus Allah sempurnakan gitu ya. Nah, sebagaimana hadis yang tadi, kalau orang bangun pada pagi hari tidak bertambah kemudian ilmu pengenalan terhadap Allah, maka dia tidak akan mampu memperoleh berkah hari itu. Nanti keliling-keliling di bumi itu aja masalahnya ya. Kita betul-betul malam harus digunakan, waktu subuh, waktu sahur harus dipergunakan. Kan lebih banyak tidurnya juga. Bangun kan bisa jam 3 ya. Jadi kalau tidurnya yang di-manage jangan terlalu malam. Ya. Bisa lah dapat 8 jam juga bisa sebenarnya kalau mau diatur waktu tidur itu. Supaya jam 3 pagi bisa lebih segar, bisa menggunakan mekanisme yang Allah sediakan untuk mohon petunjuk agar justru pagi hari dalam beraktivitas kita bisa melihat orientasi dan arah gitu. Karena cahayanya itu dikasihnya malam. Kalau pagi ini memang cahaya matahari yang di luar terang, tapi yang di dalam yang redup. Nah, cahaya yang di dalam dada itu malam hari diisinya. Sehingga kita tidak tersilaukan oleh cahaya matahari yang di luar. Artinya kehidupan ini jadi lebih real buat kita dan kita terkungkung oleh keadaan. Padahal di balik keadaan itu Allah udah kasih ya jalan keluarnya di sini, jalan keluarnya di sini. Nah, itu butuh cahaya yang di dalam itu. Baik sahabat-sahabat, mari kita tutup sama-sama kajian pagi ini dengan beristighfar pada Allah dan kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.